Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Sahabat Taubi yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberi kesempatan hingga hari ini untuk dapat belajar. Semoga saja Allah dengan segala kemurahannya Ia memberi kita pemahaman untuk bermakrifat kepadanya. Tak lupa kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat semuanya, seperti biasanya kami pada hari ini ingin mengajak sahabat-sahabat untuk koyok-koyok tentang perihal iman ya. Kali ini kami akan berbincang-bincang, berkoyok-koyok tentang bahwa manusia itu kan terdiri dari zahir dan batin ya. Dan sini kami berjudul, maka zahir dan batin itu harus jalan beriringan ya. Mari sama-sama kita mulai koyok-koyok kita ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia hidup, apapun itu, di dalamnya adalah pemberian Allah. Termasuk hidup itu adalah pemberian Allah ya. Manusia dicipta Allah, terdiri dari zahir dan batin. Secara fisik, apa yang terlihat pada manusia tadi itu akan bertahan dan berjalan dengan sempurna karena diiringi oleh sisi batin, baik itu tanpa sadar ataupun kita sadari. Namun sangat sedikit sekali bagi kita untuk mengenali sisi batin yang ada pada diri kita, di mana kedua sisi itu, yaitu sisi zahir dan batin, dikendalikan oleh yang mewakili sisi ketuhanan di dalam diri, yaitu ruhani, yang pada diri kita itu yang bisa kita rasakan tentunya adalah denyutan jantung dan napas yang keluar masuk pada diri kita. Kita dapat merasakan kehadiran Tuhan Sang Maha Hidup, lagi maha menghidupkan lewat denyutan jantung itu dan napas yang keluar masuk dengan dan tanpa kita sadari di setiap detik waktu, semenjak kita ada di alam rohim hingga kita terlahir ke dunia fana ini. Pada surah Al-Baqarah ayat 201, Allah mengatakan bahwa dan di antara mereka ada orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Untuk memahami ayat ini, banyak di antara kita tadi itu salah memahaminya. Dan hanya segelintir orang saja yang memahami ini. Ya contohnya, ya saya sendiri dulunya ya, bahwa kalau bahagia di dunia itu identik dengan banyak harta. Tidak ada masalah, merasa bahagia dan tidak pernah menderita. Dan baik di akhirat itu, yaitu masuk surga. Padahal menurut pemahaman para ahli rohani, di mana doa ini
Allah ajarkan pada seluruh manusia agar kita mengenali diri kita secara zohir dan batin. Bahwa apa yang dijadikan Allah di alam semesta ini, apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita hadapi, kita harus menyertakan ada Allah dan menyadari ada Allah pada kejadian itu. Begitu juga apa yang kita ucapkan haruslah seiring dengan apa yang ada di dalam batin dan tetap berpandu pada rohani yang kita rasakan lewat aktivitas jantung dan napas yang kita hirup di setiap saat. Pada zohir dan batin manusia diperlambangkan Allah dengan dunia dan akhirat, yaitu dua sisi kehidupan yang harus dijalani manusia secara beriringan dan saling berkaitan dan tidak boleh terpisah. Artinya, tatkala kita hidup di alam dunia sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang dijadikan Allah di alam akhirat, lalu diturunkan Allah ke bumi, maka pada saat itu Allah ingin bahwa manusia mengenali sisi pada dirinya, dan di dunia ini terdapat dunia dan akhirat, sebagaimana bahwa dalam diri tadi itu adalah perlambang dunia dan akhirat. Ada satu sisi yang terlihat, ada satu sisi yang tak terlihat. Di setiap kehidupan dan aktivitas yang kita jalani, hendaklah harus sadar bahwa Allah ada pada setiap momen yang kita lewatin dan mampu menjadi ibadah. Di setiap denyutan jantung ada, yaitu zikrullah di dalam hatinya. Artinya enggak serta-merta bahwa ritual ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji itu dikatakan bahwa itu adalah perbuatan akhirat jika tidak ada di dalam hati kita menyertakan Allah, menyadari bahwa Allah ada dalam perbuatan itu. Dan begitu juga dengan aktivitas yang lainnya seperti bekerja, mencari nafkah, dan perbuatan-perbuatan yang pada umumnya manusia menyatakan bahwa itu adalah pekerjaan urusan dunia. Sebenarnya itu bukanlah urusan dunia. Jika kita menyadari bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan tadi itu tetaplah berkaitan dengan kehendak Allah. Ada Allah di dalam setiap aktivitas kita itu. Itulah maksudnya tadi itu. Kenapa Allah mengajarkan kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi kalau secara urusan dunia tadi itu kita bahagia, sesungguhnya bahagia itu adalah suatu suatu pemberian Allah. Tentu harus ada Allah yang kita sadari di situ. Harus ada sebutan Allah di dalam hati kita. Begitu juga setiap ritual-ritual ibadah yang kita pikir itu adalah urusan akhirat. Jika tidak ada nama Allah di dalam hati, maka ritual ibadah itu dinyatakan bukan bermaksud kepada Allah. Allah juga berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Inilah alasan Allah menciptakan manusia dan jin dengan tujuan mengabdi kepada Allah secara menyeluruh, zohir dan batin. Dari ayat Allah di atas membuktikan bahwa kita akan dipinta pertanggungjawaban akan segala perbuatan. Adakah nama Allah di dalam diri kita, di dalam hati kita, yaitu jantung atau pusat kehidupan? Karena sesungguhnya Allah menilik segala perbuatan hati. Marilah kita bermohon tolong kepada Allah dan berserah diri kepadanya, sebab keselamatan kita hanya ada padanya. Sebagaimana kita menyadari
tidak akan ada yang berhak dan dapat menyelamatkan manusia dari siksa neraka kecuali dengan rahmat-Nya. Pertanyaannya, apa sebenarnya rahmat Allah itu? Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim. Inilah pesan Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW untuk melakukan zikrullah di dalam hati. Untuk memahaminya, kita butuh dipandu oleh mursyid yang ahli zikrullah, yaitu bersanad, ya, harus ada gurunya. Kesimpulannya adalah bahwa hidup adalah ibadah. Apapun jenis aktivitas itu, bila apapun aktivitas kita sadar ada Allah pada setiap keadaan dan selalu memohon pertolongan kepadanya. Tidak ada perbedaan baik ritual ibadah ataupun aktivitas hidup sehari-hari seperti bekerja bila kita menyertakan ada Allah di dalamnya. Untuk mendapatkan keseimbangan diri pada pusat dalam diri, yaitu jantung, maka mari kita berzikir di setiap detik waktu, berzikir dengan panduan seorang mursyid. Baiklah sahabat Taubi, sekedar inilah yang bisa kami sampaikan. Lebih ataupun kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Mari kita akhiri diskusi kita ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.